Halo Sobat Premier, perkenalkan saya Dr. Ade Wijaya, saya dokter saraf atau sekarang disebut dokter spesialis neurologi yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Jadi pada prinsipnya Bell's palsy itu adalah salah satu penyebab tersering dari kelumpuhan saraf wajah. Jadi saraf wajah manusia itu ada dua, ada sisi kanan, ada sisi kiri. Nah, pada Bell's palsy ini salah satu saraf di sisi wajah itu mengalami kelumpuhan sehingga pasien akan mengalami wajahnya tidak simetris atau salah satu sisi wajahnya mengalami kelumpuhan. Bell's palsy ini sebetulnya hingga saat ini belum diketahui pasti penyebabnya ya. Ada teori yang menduga bahwa dia berkaitan dengan infeksi virus. Jadi seseorang yang pasca infeksi virus dia akan lebih mudah terkena Bell's palsy. Tetapi tidak selalu, kadang-kadang Bell's palsy dapat terjadi begitu saja tanpa pemicu yang jelas. Tadi sudah saya sebutkan Bell's palsy ini gejalanya wajahnya tidak simetrik, wajahnya miring atau lumpuh sebelah wajah. Nah ini bisa saja mirip dengan suatu kondisi lain yaitu stroke. Nanti akan kita bahas perbedaan antara Bell's palsy dengan stroke. Nah, kalau stroke itu penyebabnya beda lagi. Pada stroke biasanya disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak, baik itu sumbatan atau pecah pembuluh darah di otak. Gejala Bell's palsy bisa mirip dengan gejala stroke, tapi teman-teman sahabat Premier tidak perlu khawatir. Pada hari ini saya akan kasih beberapa tips buat teman-teman untuk membedakan bagaimana sih kita membedakan ini Bell's palsy atau ini suatu gejala stroke. Yang pertama adalah kelumpuhan wajahnya. Pada Bell's palsy, kelumpuhan wajahnya itu betul-betul satu sisi. Jadi mulutnya akan tidak simetris, senyumnya miring, wajahnya mencong. Tidak hanya terjadi di sisi wajah bagian bawah, tapi pada Bell's palsy itu juga terjadi di sisi wajah yang bagian atas. Jadi kalau pasien tersebut mengangkat alis akan juga berbeda, kanan kiri tidak simetris, kadang-kadang tidak bisa menutup mata secara sempurna. Sedangkan kalau wajah miring karena stroke itu biasanya hanya pada bagian bawah wajah saja. Mulutnya akan mencong, tidak simetris, tetapi bagian mata ke atas akan normal. Jadi alisnya akan simetris, matanya akan memejamnya sama. Itu pada stroke. Sedangkan pada Bell's palsy tadi semuanya ya, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, pada Bell's palsy keluhannya biasanya murni hanya di wajah saja. Jadi selain di wajah, leher ke bawah tidak ada keluhan apa-apa. Sedangkan pada stroke biasanya selain wajah miring dan tidak simetris, ada kelumpuhan sebelah wajah, ada bicara pelo, ada kebas sesisi wajah, jadi ada gejala-gejala lain yang menyertai. Nah, bisa nggak sih sebetulnya stroke itu gejalanya lumpuhnya semua atas bawah? Bisa. Tadi saya bilang yang pertama itu kebanyakan seperti itu, tapi bisa saja stroke itu gejalanya menyerupai Bell's palsy, jadi lumpuhnya atas bawah. Nah, pada kasus-kasus tertentu ini, teman-teman perlu berobat ke dokter agar dapat membedakan apakah ini suatu Bell's palsy atau stroke. Pada kebanyakan kasus, Bell's palsy bisa didiagnosis cukup dengan pemeriksaan fisik. Jadi teman-teman yang mengalami keluhan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, cukup berobat ke dokter spesialis saraf atau neurologi. Nah, dokter akan bisa membedakan sebetulnya dengan pemeriksaan sederhana di poliklinik apakah ini suatu Bell's palsy atau ini suatu stroke. Tetapi memang pada kasus-kasus tertentu yang khusus, kadang-kadang agak sulit dibedakan pada kondisi tertentu atau justru dokter curiga ini lebih ke arah stroke. Kalau dokter curiga lebih ke arah stroke, biasanya dokter akan menganjurkan pemeriksaan tambahan, contohnya adalah CT scan atau MRI kepala. Bell's palsy adalah suatu kondisi yang sebetulnya tidak berbahaya. Berbeda dengan stroke tadi, keluhannya mirip, gejalanya mirip, tetapi kalau stroke bisa berbahaya, kalau Bell's palsy itu tidak berbahaya. Nah, pengobatan Bell's palsy biasanya diberikan oleh dokter itu obat anti peradangan. Yang kedua karena tadi terkait dengan infeksi virus, jadi bisa diberikan obat antivirus. Yang ketiga adalah dengan latihan atau fisioterapi. Sedangkan kalau ternyata pasien ini menderita stroke, pengobatannya akan beda lagi. Karena stroke itu kondisi yang berbahaya, perawatannya akan lebih khusus, pasien perlu dirawat di rumah sakit dan menjalankan serangkaian pengobatan stroke. Kira-kira demikian. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk sahabat Premier. Salam sehat untuk kita semua.